Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita tahu bersama bahwa iblis itu mempunyai tugas sendiri, yaitu menggoda, membujuk, merayu, memberi siasat yang begitu hebat supaya anak cucu Adam ini tergelincir masuk ke dalam neraka bersama dia. Lalu ada sesuatu pekerjaan iblis yang membuat iblis ini senang gembira. Bahkan iblis ini libur tugas, ringan pekerjaannya, tidak perlu terjun tangan, tidak perlu terjun lapangan. Dikarenakan ada sepasang kekasih yang lagi duduk berduaan, lagi bermesraan, merasa bumi dan langit itu milik berdua, dan mereka melakukan dosa. Di ketika itu, nafsu yang ada pada dirinya sudah tidak terkontrol lagi. Dia mengutamakan nafsunya daripada imannya, sehingga dosa zina yang dilakukannya itu membuat iblis merasa bahagia, merasa senang sekali, dikarenakan iblis tidak perlu terjun tangan, tidak perlu terjun lapangan, tidak perlu butuh strategi, tidak butuh ilmu-ilmu siasat untuk meruntuhkan iman mereka berdua. Cukup dengan nafsu mereka saja berdua sudah luluh lantak imannya. Oleh karena itulah iblis ini sangat senang sekali. Setiap melihat manusia seperti itu, iblis tersenyum, ketawa sebesar-besarnya, dikarenakan tugasnya sudah menjadi mudah, tugasnya sudah menjadi ringan, dikarenakan manusia itu sendiri sudah meruntuhkan imannya sendiri. Dengan kelemahan iman itulah, dengan mengutamakan hawa nafsu itulah, manusia itu hancur binasa. Tidak perlu godaan syaitan lagi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan manusia-manusia itu sadar diri. Apa tujuan hidup ini? Jangan asal kamu hidup tanpa ada pondasi. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman. Belajarlah dari sejarah. Siapa orang-orang yang merugi? Siapa orang-orang yang menyesali? Siapa orang-orang yang ahli surga dan siapa yang ahli neraka? Belajarlah dari sejarah sehingga membuat imanmu semakin bertambah, membuat imanmu semakin kuat, kokoh untuk melawan godaan hawa nafsu. Hawa nafsu saja kita sukar untuk melawannya, apalagi godaan syaitan. Oleh karena itu, hawa nafsu ini sangat istimewa bagi kita untuk kita kendalikan, untuk kita kontrol supaya jangan terbawa kepada sesuatu yang negatif. Kalau kita buang nafsu ini, misalnya kita pergi ke tempat sesuatu orang ahli berdoa ataupun orang ahli menghilangkan sesuatu hal-hal yang gaib, tidak ada fungsi, itu hanyalah bawaan semata. Nafsu itu bawaan, bagaimana dihilangkan? Tidak ada cara untuk menghilangkan nafsu itu, karena nafsu itu sudah ada dalam diri kita. Nah, kalau ada orang yang bertanya, hilangkan saja nafsunya supaya imanmu kuat, tidak bisa, nafsu itu masih ada. Tetap ada, tidak bisa dipisahkan, kecuali nyawa sudah keluar dari tubuhmu. Cuma nafsu itu dikendalikan
oleh kita, oleh iman kita. Jangan nafsu itu mengendalikan kita. Seperti kita mencari uang sehari-hari ataupun mengendalikan waktu jam, jangan kita diatur oleh jam, tapi jam itu kita yang atur. Begitulah maksud lebih kurangnya. Jadi nafsu itu kita yang kendalikan. Untuk apa juga punya otak, untuk apa juga punya perasaan, untuk apa juga punya iman. Buat apa Allah menciptakan kita ke permukaan bumi ini kalau tidak berpikir, kalau tidak mencari kebenarannya. Oleh karena itu, nafsu itu mudah-mudahan bisa kita kendalikan. Jangan sampai iblis menjadi ringan, menjadi gemuk iblis itu, menjadi kuat iblis itu untuk menggoda kita, bahkan cucu-cucunya kita nanti. Makanya dari sinilah kita tanam ilmu, tanam iman kepada cucu-cucu kita dan anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.